Bab 1546-1550. Bab 1546, Kailin keluar dari latihannya. Pilar cahaya 9 warna yang sangat besar menembus langit. Kilauannya yang indah menyebabkan daratan tampak lebih hidup. Ini adalah perubahan mendadak yang tidak terduga ini membuat banyak orang merasa terkejut dan terpana. Jelas, mereka tidak mengerti dari mana pilar cahaya 9 warna itu berasal. Tekanan seperti ini, Yao Ming dan tetua lainnya dari suku Piton 9 tanah yang tenang menatap pilar cahaya dengan mata terkejut dan tidak yakin. Mereka mampu mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka. Bang! Tubuh besar Demon Phoenix Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu. Itu bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan banyak pasang mata yang terkejut. Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Langit dan tanah tampak bergetar karena tabrakan sengit ini. Retak-retak. Setelah tabrakan kekuatan penuh Huang Tian, pilar cahaya 9 warna retak. Garis retakan besar terbentuk seolah-olah itu mungkin untuk mematahkan pilar cahaya. Permukaan pilar cahaya meledak terpisah, dan ekor ular 9 warna sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba meletus dari pilar cahaya. Itu diayunkan dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian. Pilar cahaya runtuh dan piton 9 warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian mencolok muncul di depan banyak pasang mata. His! Menghirup udara dingin segera terdengar satu demi satu ketika semua orang melihat piton 9 warna besar, yang memenuhi langit. Sok melonjak ke banyak pasang mata yang hadir. Ini adalah 7 warna surga menelan piton. Sesepuh dari suku piton 9 tenang deep ground itu mengungkapkan mata yang tercengang saat mereka menatap ular piton yang brilian. Tubuh ular sanca besar terpancar dengan 9 warna. Itu berwarna-warni dan sangat indah. Sisik seukuran manusia itu berisi kilau indah saat menutupi tubuh besar itu. Tubuh ular perlahan bergoyang. Samar-samar memancarkan perasaan luar biasa yang tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan. Perasaan ini mengguncang hati seseorang. Ini bukan piton 7 warna surga menelan, itu adalah piton 9 warna surga menelan yang legendaris. Gelombang besar tampaknya telah bergerak di hati Yao Ming saat ini. The Nine Colored Heaven Swallowing Python adalah makhluk ilahi yang tampaknya hanya ada dalam cerita rakyat kuno. Dari sudut pandang tertentu, keberadaan seperti itu bahkan lebih kuat dari nenek moyang jenis ular Magical Beast, Ancient Heaven Python. Karena jumlahnya sedikit, reputasi piton surga menelan 9 warna jauh lebih rendah daripada piton surga kuno. Namun, sebagai kepala suku dari suku Piton 9 tenang deep ground, Yao Ming secara alami memahami kekuatan dari 9 warna surga menelan piton. Bahkan selama zaman kuno, 9 warna surga menelan piton hampir tidak pernah muncul. Terlebih lagi, setiap kali itu terjadi, itu akan menimbulkan kejutan di dalam suku ular. Yao Ming tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat secara pribadi melihat binatang suci ini, yang hanya ada dalam legenda. Suku Piton 9 tenang deep ground saat ini adalah suku dengan garis keturunan terdekat dengan piton surga kuno di antara suku-suku ular, tetapi kebanggaan ini bahkan tidak layak disebut di depan 9 warna surga menelan piton karena garis keturunan 9 Colored Heaven Swallowing Python sedikit lebih kuat dari Ancient Heaven Python dari sudut pandang tertentu. Tekanan dari garis keturunannya berasal dari ini. Kailin sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Tidak heran Xiao Yan mengizinkannya berlatih di mata air 9 tenang, pada saat ini, Yao Ming akhirnya mengerti. Mengapa Xiao Yan mengizinkan Kailin berlatih di dalam mata air, yang bahkan dia tidak bisa tinggal lama. Surga 9 warna menelan piton. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada 9 warna surga menelan piton yang tersisa di benua ini? Petik 2. Tubuh besar Huang Tian terkekang dengan kuat. Dia melihat piton 9 warna di depannya, yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan menjulurkan lidah ularnya. Ekspresi terkejut muncul di matanya saat dia tanpa sadar berteriak tak percaya. Piton besar di depannya adalah eksistensi yang sebanding dengan Heaven Phoenix. Mengapa itu masih ada di dunia ini? Mata ular piton 9 warna besar tetap dingin bahkan ketika Huang Tian meraung tak percaya. Ekor ular besar yang telah melilit tubuhnya dengan kuat berangsur-angsur mengencang. Kekuatan meremas yang menakutkan itu mematahkan bulu logam di tubuh Huang Tian. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh. Bahkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Sialan! Kejutan dan kemarahan melintas di mata besar Huang Tian saat dia merasakan tekanan kuat yang memutar tubuhnya.
Dia mengeluarkan teriakan tajam ke arah langit saat cahaya keemasan terang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah cahaya keemasan, bulu-bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri. Mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan liar menebas tubuh ular sanca 9 warna yang besar. Percikan api mulai turun seperti badai api. Desis-desis. Mata ular sanca besar 9 warna memperoleh kilatan yang lebih dingin saat Huang Tian berjuang untuk membalas. Dia melihat kepala ular bergoyang dan puluhan sisik ular 7 warna tiba-tiba jatuh. Sisik-sisik ini bergetar dan berubah menjadi lusinan ular 7 warna langit menelan yang sangat besar di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, ekor ular terjerat satu sama lain seperti jaring ular. Akhirnya, lusinan Seven Colored Heaven Swallowing Python berteriak ke arah langit. Jaring ular kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang bang bang. Tingkat penyusutan jaring ular itu menakutkan. Sebuah kekuatan meremas, yang tidak bisa dijelaskan, dibentuk oleh jaring yang terbuat dari ular. Bahkan ruang itu sendiri runtuh. Desis-desis. Huang Tian berada di tengah-tengah kekuatan meremas yang menakutkan. Dia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan meskipun kekuatannya. Bahkan dia kemungkinan akan terluka parah jika dia terkena jaring itu. Keinginan untuk mundur segera muncul di hatinya. Tubuhnya yang besar dengan aneh bergetar saat dia dengan paksa membebaskan dirinya sedikit dari 9 warna surga menelan piton. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata. Sayap di punggung Huang Tian mengepak setelah dia kembali ke wujud manusianya. Angin bertiup dan guntur bergema saat tubuhnya menembus ruang dan buru-buru keluar dari jaring ular. Bang! Huang Tian sangat cepat dan ganas. Kedua sayapnya mengepak dan dia nyaris melarikan diri melalui celah di jaring ular. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri, sebuah bayangan besar tiba-tiba turun dari langit. Ekor ular yang cerah dan berwarna-warni dengan kejam menabrak tubuhnya. Ledakan udara yang kuat menghantam tanah 100.000 kaki di bawah, membentuk lubang selebar 10.000 kaki. Huang Tian segera memuntahkan seteguk darah segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular ini. Kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai organ-organ internalnya bergeser. Tubuhnya seperti bola meriam saat terbang. Akhirnya, dia dengan keras menghancurkan sebuah gunung di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, dia menggosok tanah dan membentuk selokan sedalam 10.000 kaki sebelum dia berhenti perlahan. Banyak pasang mata memandang selokan, yang membentang ke cakrawala. Tenggorokan mereka tanpa sadar bergetar. Mata mereka mendapat ketakutan tambahan ketika mereka melihat 9 warna surga menelan piton di langit lagi, bahkan elit biasa Doseng kemungkinan akan berubah menjadi kabut berdarah dari serangan ekor ini. Teguk. Tubuh mereka para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix menegang pada saat ini. Ekspresi mereka tercengang. Tak satu pun dari mereka berani bergerak maju untuk menyelamatkan Huang Tian karena tekanan intens yang tak tertandingi memancar dari langit. Sementara seluruh langit tampaknya telah terdiam, Heaven Swallowing Python 9 warna yang sangat besar di langit perlahan mulai meringkuk tubuhnya yang besar. Kemudian, kilau warna-warni dan cemerlang melonjak dari tubuhnya sebelum tubuh besar Heaven Swallowing Python mulai menyusut. Akhirnya, ia berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang mempesona di depan banyak mata yang terkejut. Kilau di langit secara bertahap tersebar. Sosok mempesona itu muncul di mata banyak sosok. Dingin, mempesona, dan mampu membawa bencana ke suatu negara. Hati banyak orang berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan mempesona ini bercampur dengan rasa es. Orang seperti itu bisa digambarkan sebagai godaan pamungkas. Sosok yang menyihir itu menampakkan dirinya di langit. Tangannya menunjuk ke lusinan 7 warna surga menelan piton di langit dan memberi isyarat. Ular bersiul sebelum berubah menjadi banyak lampu 7 warna yang mengalir ke tubuhnya. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual dari 7 warna surga menelan ular piton. Hanya setelah dia mulai mengumpulkan 7 warna surga menelan piton, Yao Ming dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan bahwa ular surga menelan ini tidak terbuat dari energi. Sebaliknya, mereka adalah jiwa-jiwa Heaven Swallowing Python yang sebenarnya. Puluhan 7 warna surga menelan jiwa piton. Bahkan kepala Yao Ming menjadi sedikit pusing setelah menyadari siapa mereka. Tetua yang tersisa dari suku Piton 9 tenang Deep Ground semuanya mengungkapkan tatapan kusam, tampak seperti orang bodoh. Bagaimana bisa begitu banyak dari 7 warna surga menelan piton yang sangat langka ini muncul sekaligus?
Keindahan di langit benar-benar mengabaikan keterkejutan mereka. Matanya, yang mengandung es malas, perlahan menyapu sekelilingnya, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memeriksa rakyatnya, tampak dingin dan perkasa, tetapi siapapun yang melakukan kontak dengan sepasang mata ini, yang mengandung jejak kemalasan, akan merasakan jantung berdetak lebih keras. Beberapa dari individu yang lemah mental itu menunjukkan wajah merah cerah saat Doki di dalam tubuh mereka menjadi kacau. Mata si cantik iblis hanya menyapu sebentar area di bawahnya. Mereka menjauh tanpa berhenti. Setelah itu, dia menoleh sedikit dan melihat ke area yang tidak jauh di belakangnya. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di udara. Wajahnya mengandung beberapa senyum lembut. Sepasang mata hitam pekat dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya berhenti pada sosok muda itu saat mulut di wajahnya yang menyihir perlahan terangkat menjadi lengkungan. Dia seperti bunga peoni yang sedang mekar yang dipenuhi dengan daya pikat yang luar biasa. Kecantikannya menggetarkan jiwa. Bab 1547, Perubahan tak terduga. Xiao Yan sedikit linglung setelah melihat senyum mempesona Kailin. Dia segera mengayunkan kepalanya dan pulih. Dia dengan lembut tertawa, "Sudahkah kamu menyelesaikan retretmu?" "Iya." Kailin tersenyum. Mata sipitnya yang cantik perlahan menyapu Xiao Yan. Alisnya yang sempit dan seperti bulan sabit terangkat. Dia bertanya, "Apakah kekuatanmu tumbuh secara signifikan lagi?" "Aku tidak bisa dibandingkan denganmu." Xiao Yan merentangkan tangannya. Matanya sedikit tak berdaya saat dia melihat Kailin. Dari cara Kailin muncul, jelas bahwa kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang relatif kuat selama retret ini. Ini membuatnya sedikit terdiam. Dia juga menuju ke dasar mata air, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Setelah Kailin memasuki apa yang disebut musim semi, biasa, ini, dia akhirnya mendapatkan banyak. Berkat ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa iri. Apakah begitu? Kailin menggeser kakinya. Dia membawa aroma menggoda saat dia mendekati Xiao Yan. Matanya yang cantik sedikit berkedip. Jarinya yang panjang dan halus tiba-tiba menekan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kilau 9 warna samar-samar hadir di ujung jarinya sementara energi misterius diam-diam menyebar darinya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat dia menguji kekuatannya. Api merah muda muncul di depannya dan jari Kailin dengan berbahaya berhenti di luar nyala api. Dia melirik Xiao Yan dan berkata dengan suara menyesal, "Saya pikir saya akan melampaui Anda setelah keluar dari retret saya." Bahkan sekarang, Kailin sangat mengingat perasaan jauh lebih kuat dari Xiao Yan saat itu. Namun, dirinya yang agak kuat sedikit tertekan bahwa sesuatu seperti menjadi lebih kuat dari Xiao Yan kemungkinan tidak akan pernah muncul lagi. Xiao Yan tidak berdaya. Kailin tampaknya sekali lagi menjadi Ratu Medusa di masa lalu, yang sulit dijinakkan, setelah keluar dari retret ini. Dia dingin dan mempesona. Selain itu, dia juga memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. "Baiklah, berhenti main-main. Berapa level kekuatanmu sekarang?" Xiao Yan dengan pahit tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat menjadi serius dan bertanya setelah menemukan bahwa persepsi spiritualnya tidak dapat mendeteksi kekuatan Kailin yang sebenarnya. Bukan karena dia telah melampaui dia, melainkan karena aura Kailin yang terlalu misterius. Tidak mungkin baginya untuk mengukurnya. Seharusnya di sekitar bintang 4 Doseng, Kailin juga tersenyum dan menjawab dengan jujur setelah melihat Xiao Yan menjadi serius. Terlepas dari seberapa kuat dia dan seberapa kuat dia bertindak di depan umum, dia masih menunjukkan kehangatan dan kepatuhan yang langka di depan suaminya. Serangan tadi sepertinya bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh Doseng bintang 4, Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Jaring ular yang menyusut yang Kailin lepaskan sebelumnya menyebabkan bahkan seseorang yang sekuat Huang Tian tidak punya pilihan selain untuk sementara berlindung. Doseng bintang 4 saja tidak dapat melakukan itu. "Saya meminjam kekuatan eksternal." Kailin secara alami tidak menyembunyikan apapun dari Xiao Yan. Dia mengambil langkah maju dan menjadi lebih dekat dengan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Lengan bajunya jatuh dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Ada banyak simbol ular 7 warna yang membentang dari pergelangan tangannya ke lengannya. Hanya beberapa simbol ular yang ada di luar. Mereka mengandung pesona yang tidak biasa yang menggoda seseorang untuk mencoba menyelidiki lebih dalam. Ekspresi aneh melintas di mata Xiao Yan saat dia mempelajari lengannya. Tangan besarnya meraih pergelangan tangan Kailin yang tampaknya tanpa tulang di depan banyak mata yang iri dan berapi-api.
Jarinya dengan lembut menggosok banyak simbol ular 7 warna. Ekspresi muram dan terkejut muncul di matanya beberapa saat kemudian karena dia menemukan bahwa simbol ular ini sebenarnya memiliki kekuatan hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, simbol ular ini bukanlah badan energi. Mereka adalah ular 7 warna asli yang menelan surga. Bagian bawah 9 mata air tenang. Menyembunyikan sarang suku 7 warna surga menelan piton. Saya telah memperoleh warisan leluhur mereka. Ada beberapa leluhur di antara mereka yang sebagian jiwanya masih ada meskipun tubuh fisiknya rusak. Saya telah membangunkan mereka, dan mereka telah melekat pada tubuh saya. Saya hanya bisa melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan mereka. Kalau tidak, jika saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, kemungkinan saya tidak akan bisa mengalahkan Huang Tian. Kailin dengan lembut menjelaskan. Jadi ini alasannya. Xiao Yan hanya tiba-tiba mengerti di dalam hatinya setelah mendengar penjelasan singkat Kailin. Siapa yang mengira bahwa bagian bawah mata air 9 tenang benar-benar menyembunyikan sisa-sisa sarang milik suku Seven Colored Heaven Swallowing Python. Itu benar-benar pertemuan yang beruntung bagi Kailin. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam pertemuan misterius. Alasan dia bisa mendapatkan api teratai iblis pemurnian dapat dianggap sebagai pertemuan misteriusnya sendiri. Apakah akan ada masalah? Jari Xiao Yan dengan lembut menekan simbol ular di lengan Kailin saat dia bertanya. Meskipun leluhur ini memiliki beberapa fragmen jiwa, mereka bukanlah jiwa yang lengkap. Dari sudut pandang tertentu, mereka semua bisa dikendalikan olehku. Ekspresi Kailin sedikit putus asa saat dia menjawab. Xiao Yan santai hanya setelah mendengar ini. Dia menghibur, tidak apa-apa. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita dapat mencoba dan melihat apakah kita dapat memperbaiki jiwa mereka, namun, hal terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah di depan kita. Mata Xiao Yan beralih ke reruntuhan gunung saat dia berbicara. Sosok yang menyedihkan telah berjuang ke udara dari tempat itu. Sosok itu adalah Huang Tian, yang menderita pukulan berat dari Kailin. Kailin di sampingnya juga sedikit mengangguk. Matanya yang cantik beralih ke Huang Tian. Senyum hangat di wajahnya telah dihapus. Matanya mendapatkan kilatan dingin saat niat membunuh melonjak di dalamnya. Batuk. Huang Tian terbatuk keras di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya melirik Xiao Yan dan Kailin di kejauhan dengan cara yang menyeramkan. Panik melintas di hatinya. Dia masih tidak takut jika Xiao Yan sendirian, tetapi yang lain telah muncul, yang bisa melukainya dengan serius. Bahkan Huang Tian akan merasakan tekanan besar jika keduanya bekerja sama. Seandainya saya tahu bahwa wanita Xiao Yan adalah piton 9 warna surga yang menelan, saya tidak akan campur tangan, sial. Mata Huang Tian berkedip. Hatinya merasa menyesal. Awalnya, dia berpikir bahwa masalah ini tidak akan merepotkan. Siapa yang mengira perubahan yang diharapkan seperti itu tiba-tiba terjadi? Seluruh langit sunyi sementara Huang Tian terdiam. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix itu saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Bahkan Huang Tian yang maha kuasa di mata mereka telah dipukuli ke dalam keadaan yang menyedihkan. Kebanggaan mereka dari sebelumnya telah tersebar oleh keganasan Xiao Yan dan Kailin. Haha, kepala Huang Tian, apakah Anda berencana untuk terus mencoba menangkap target Anda? Xiao Yan melirik Huang Tian, yang menjadi pendiam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan memecah kesunyian. Wajah Huang Tian berkedut setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tidak stabil karena terus berubah dengan cepat. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, Xiao Yan, raja ini telah kalah kali ini. Kegemparan segera diaduk setelah kata-kata Huang Tian keluar dari mulutnya. Tidak ada yang mengira kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, yang terkenal di wilayah binatang, untuk benar-benar mengakui kekalahan. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan mengakui kekalahan, kan? Suara Xiao Yan mengandung beberapa ejekan. Namun, kedua matanya terasa dingin. Jika dia datang sedikit lebih lambat hari ini, mungkin ada yang salah dengan pelatihan Kailin. Bagaimana dia akan menghadapi Xiao Xiao jika terjadi sesuatu? Haruskah kita membunuhnya? Kailin di samping bertanya dengan suara lemah. Niat membunuh terungkap dalam nada suaranya. Ekspresi Huang Tian sedikit jelek setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak berhenti mengejarnya. Dia dengan dingin berkata, mengatakan bahwa aku mengakui kekalahan tidak berarti bahwa aku takut padamu. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan,
aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke dalam pelukan kematian bahkan jika aku tidak bisa menang. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Rasa dingin di matanya tidak berkurang sementara kilau 9 warna melonjak ke permukaan tubuh Kailin di sampingnya. Yao Ming di kejauhan melebarkan mulutnya saat melihat mereka bersiap. Namun, dia akhirnya berhenti berbicara. Dari sudut pandangnya, tidak akan bermanfaat jika Xiao Yan benar-benar membunuh Huang Tian. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan membalas dendam gila. Dihadapkan dengan salah satu dari 3 suku besar, suku Heaven Demon Phoenix, bahkan aliansi Sky Mansion akan berakhir dengan sakit kepala yang hebat. Jika Hall of Souls diam-diam melakukan intervensi, itu mungkin akan menyebabkan bencana besar bagi Sky Mansion Alliance, yang bisa menghancurkannya untuk selamanya. Ekspresi Huang Tian sedikit suram, tetapi hatinya terasa pahit. Mengingat kondisinya saat ini, kemungkinan besar dia akan mati jika dia berurusan dengan Xiao Yan dan Kailin bersama-sama. Xiao Yan, raja ini akan memberitahumu tentang beberapa berita. Mungkin Anda tidak akan lagi tertarik untuk tinggal di sini setelah mendengarnya. Petik 2. Mata Huang Tian berkedip. Dia dengan keras mengatupkan giginya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh, mengapa Anda tidak memberitahu saya dan kita akan lihat nanti. Xiao Yan mengangkat alisnya dan menjawab dengan ekspresi tenang. Apakah kamu tidak bertanya-tanya mengapa raja ini memilih untuk meluncurkan kampanye dan menarikmu dari dataran tengah sekarang, bukan lebih awal atau lebih lambat? Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam. Matanya terkunci ke Huang Tian saat dia menuntut, kenapa? Huang Tian tersenyum melihat reaksi Xiao Yan. Dia tiba-tiba bertanya, sepertinya hubunganmu dengan Kaisar Naga baru dari suku Naga Void kuno cukup baik, kan? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jelek. Hatinya mulai merasakan kegelisahan. Nada suaranya padat saat dia berkata, jangan mencoba kesabaranku yang terbatas. Jika aku jadi kamu, aku akan segera bergegas ke alam kosong sekarang. Kalau tidak, saya khawatir Anda hanya akan bisa pergi dan mengumpulkan mayat Kaisar Naga yang baru. Huang Tian tertawa, makhluk muda itu benar-benar tidak tahu batasnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menyatukan suku Naga Void kuno? Ekspresi Xiao Yan menjadi benar-benar suram. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Segel naga yang ada di telapak tangannya sebenarnya secara bertahap meredup pada saat ini. Anggota tubuhnya segera menjadi sedingin es. Ayo pergi. Xiao Yan memukul telapak tangannya ke depan tanpa menjelaskan apapun. Dia merobek ruang kosong. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat masuk. Kailin di belakangnya sedikit mengernyit sebelum dia buru-buru mengikuti. Huang Tian, aku akan mengingat masalah ini hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Ziyan, aku akan meminta seluruh suku Heaven Demon Phoenix untuk membayar dengan nyawamu. Senyum dingin baru saja muncul di wajah Huang Tian saat dia melihat Xiao Yan dan Kailin buru-buru pergi ketika suara padat yang dipancarkan dari celah spasial membekukan senyumnya. Bab 1548, Mengubah Formasi Naga Iblis. Kelompok Yao Ming menyaksikan Xiao Yan dan Kailin tiba-tiba menghilang melalui ruang robek dari jaringan bawah tanah. Wajah mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa. Alam kosong adalah wilayah suku Naga Void kuno. Dari kecemasan saudara Xiao Yan, mungkinkah beberapa masalah sekali lagi muncul dengan suku Naga kuno? Yao Ming tidak bodoh. Dia membuat tebakan setelah memikirkannya. Namun, dia saat ini memiliki kekacauan untuk ditangani dan tidak dapat pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan dan Kailin bisa menyelesaikan masalah kali ini dengan kekuatan mereka. Kalian berdua akan bertarung sampai kamu terluka parah, yang pada akhirnya akan menguntungkan suku Heaven Demon Phoenix-ku di masa depan. Huang Tian di langit melihat ke tempat Xiao Yan dan Kailin menghilang. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat berhenti tinggal lebih lama lagi. Dengan tangisan dingin, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Para ahli lain dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti setelah melihatnya pergi. Mereka tampak sedikit putus asa. Mereka semua jelas menyadari bahwa jika Xiao Yan dan Kailin tidak tiba-tiba pergi, kemungkinan besar tidak akan mudah bagi mereka untuk mundur tanpa menderita kerugian. Suku Piton Nine Serene Deep Ground tidak menghentikan Heaven Demon Phoenix untuk mundur. Mereka mulai merapikan kekacauan pertempuran sambil menghela nafas lega. Aliran spasial yang kacau di dalam Empty Realm seperti mulut besar iblis yang tersembunyi dalam kegelapan.
Mereka diam-diam muncul dan dengan paksa menghancurkan semua hal yang mereka sentuh. Swoosh! Dua lampu terang melintas dengan kecepatan tinggi dalam kekosongan yang sangat sunyi. Aliran udara liar dan keras yang diaduk oleh cahaya menyebabkan interior alam kosong terus bergemuruh. Ekspresi Xiao Yan suram saat dia melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Setiap sejak mereka mengalahkan tiga Raja Naga besar terakhir kali, situasi klan Naga Void kuno mendukung Pulau Naga Timur. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan penyatuan. Tentu saja, tiga Raja Naga besar, yang telah melarikan diri, mungkin menjadi penghalang bagi suku tersebut, tetapi mereka jelas tidak dapat menimbulkan banyak masalah dengan kekuatan mereka. Garis penalaran ini selalu hadir dalam hati Xiao Yan. Namun, situasi yang terjadi hari ini membuatnya sadar bahwa dia telah meremehkan kerumitan masalah ini. Segel naga menjadi lebih lemah. Ziyan tampaknya berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Sial, apa yang terjadi pada suku naga Void kuno? Arah yang ditunjukkan segel naga bukanlah Pulau Naga Timur. Tampaknya Ziyan tidak berada di Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia dengan cepat menekan amarah di hatinya. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia dengan liar bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh segel naga. Kailin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat kecepatan Xiao Yan dari belakang. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia buru-buru mengikuti. Cahaya darah melonjak dari tempat tertentu di alam kosong. Aroma darah bisa tercium dengan jelas bahkan 10.000 kaki jauhnya. Sumber cahaya darah adalah sebuah pulau besar yang mengambang di alam kosong. Pulau itu dipenuhi dengan warna merah, seolah-olah pulau itu telah diwarnai dengan darah, memberikan penampilan yang menyeramkan. Banyak sosok berkerumun bersama di langit yang jauh dari pulau besar itu, mengelilingi pulau ini dan tidak membiarkan apapun lewat. Orang-orang ini mengungkapkan ekspresi ketakutan dan suram. Kemarahan melonjak di mata mereka saat mereka melihat Pulau Naga. Formasi Iblis Transformasi Naga. Raja Naga Utara bajingan ini. Formasi Iblis Transformasi Naga adalah teknik terlarang dari naga kuno kita yang telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia menggunakannya? Seorang tetua berambut putih di langit di atas pulau itu dengan marah meraung. Sesepuh dari Pulau Naga Timur di samping menjadi diam setelah mendengar ini. Mereka hanya mendengar desas-desus tentang teknik terlarang ini. Orang yang mengatur teknik rahasia suku naga kuno ini adalah kakek buyut Raja Naga Utara. Formasi Iblis Transformasi Naga juga dihancurkan olehnya. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia menyimpannya secara pribadi. Penatua Zuli ragu-ragu dan menjawab. Formasi Iblis Transformasi Naga adalah teknik terlarang dari suku Naga Void kuno. Formasi ini diciptakan oleh seorang ahli yang luar biasa kuat dari suku saat itu. Setelah formasi ini terbentuk, semua orang di dalam, selain orang yang berada di tengah formasi, akan hancur berkeping-keping menjadi genangan darah. Akhirnya, mereka akan dilahap dan diserap oleh pusat formasi. Dengan demikian, kekuatan orang itu akan meningkat pesat, tetapi formasi ini terlalu berdarah dan kejam. Oleh karena itu diklasifikasikan sebagai teknik terlarang dan kemudian dihancurkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Utara ini tahu cara menggunakannya. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa adalah bahwa orang gila ini sebenarnya telah mengaktifkan formasi di seluruh Pulau Naga Utara. Perlu diketahui bahwa banyak ahli dari 3 Pulau Naga berkumpul di sini karena aliansi mereka. Selain sejumlah kecil ahli di pulau itu, mayoritas telah berubah menjadi genangan darah dan dimakan oleh Raja Naga Utara di pusat formasi. Setelah melahap begitu banyak anggota suku, kekuatan Raja Naga Utara telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Haha, kamu gadis yang naif dan tidak berpengalaman, Raja ini awalnya berencana membiarkanmu hidup lebih lama. Tanpa diduga, Anda benar-benar berani memimpin pasukan dan menyerang. Ini juga, Raja ini memiliki jumlah pengorbanan yang tidak mencukupi. Jika aku melahapmu, garis keturunanku pasti akan melampaui semua leluhur suku Naga Void kuno. Haha, pada saat itu, Raja ini akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku Naga Void kuno. Cahaya darah yang pekat mengandung aroma berdarah saat mengelilingi pulau besar itu. Sementara Zuli dan yang lainnya tidak berani melangkah maju, cahaya berdarah itu tiba-tiba mengeluarkan tawa gila. Riak energi yang menakutkan tersapu. Dua sosok manusia dalam pertempuran yang intens menyebarkan kabut darah dan muncul di depan banyak pasang mata.
Salah satu dari dua sosok itu adalah Ziyan, tetapi kondisinya tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya sedikit lelah. Pedang pembunuh naga berbentuk cairan di tangannya sekali lagi dipanggil, tapi pedang pembunuh naga itu tampaknya tidak sekuat terakhir kali. Sosok setengah manusia hadir di depan Ziyan. Tubuhnya sangat kuat. Otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah hidup saat mereka terus bergerak di kulitnya. Gelombang darah mengalir keluar dari pori-porinya sementara daging di tubuhnya bergoyang. Hal ini menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah yang tampak garang dan menakutkan. Ada kepala besar yang aneh di bahu orang berdarah itu. 3 wajah hadir di kepala ini. Ketiga wajah itu adalah Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, dan Raja Naga Utara. 3 wajah di satu kepala membuat perut seseorang bergejolak. Dentang-dentang. 3 wajah seperti monster itu membuka mulut mereka. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Keenam mata merah itu dipenuhi dengan binatang buas seperti kekerasan. Selain itu, tangan monster itu memegang pedang besar yang dibentuk oleh cairan emas. Namun, warna emasnya bercampur dengan warna darah yang pekat. Gelombang suara logam meletus ketika bertabrakan dengan pedang pembunuh naga di tangan Ziyan, tetapi monster itu tidak jatuh ke dalam kerugian. Sebaliknya, bau busuk sesekali memaksa Ziyan ke dalam situasi berbahaya. Raja Naga Utara, kau bajingan. Raja Naga Barat dan Selatan adalah sekutu Anda, namun Anda bahkan tidak melepaskan mereka. Anda benar-benar melahap tubuh dan jiwa fisik mereka dan telah menjadi monster seperti itu. Mata Ziyan berisi api saat mereka menatap monster itu. Darah menyembur dari tubuhnya saat dia dengan marah mengutuk Raja Naga Utara. Tes-tes, 2 potong sampah itu telah terluka parah olehmu. Mereka akan mengalami kesulitan menjadi hebat bahkan jika mereka sepenuhnya pulih. Lebih baik jika mereka membantu saya. Meskipun saya telah memakan daging mereka, Raja ini telah berjanji untuk membantu membalas dendam. Wajah Raja Naga Utara di kepala monster itu tertawa aneh. Pedang besar di tangannya dengan marah menebas Ziyan dengan kecepatan seperti kilat. Angin yang menakutkan memaksa Ziyan mundur dengan kekalahan. Setelah menelan Raja Naga Barat dan Selatan, dia mengandalkan formasi Iblis Naga Transformasi untuk menyerap banyak ahli di pulau itu. Kekuatan Raja Naga Utara sudah jauh melampaui Ziyan. Jika dia tidak sedikit takut dengan pedang pembunuh naga asli, Ziyan pasti sudah mati di tangan Raja Naga Utara. Ziyan mengatupkan gigi peraknya saat dia menghadapi serangan gila dari Raja Naga Utara. Dia dengan kuat bertahan. Karena formasi Iblis Naga Transformasi, para ahli dari Pulau Naga Timur tidak berani masuk. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi genangan darah jika mereka masuk dan akhirnya terus memperkuat Raja Naga Utara. Raja Naga Utara, cepat atau lambat alasanmu akan terkikis oleh haus darah dan kamu akan menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Cek-cek, tidak apa-apa jika aku menjadi binatang buas. Suku naga Void kuno hanya dapat dipersatukan kembali oleh raja ini. Kaisar naga hanya bisa menjadi aku. Tawa aneh Raja Naga Utara tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya tiba-tiba meraih tanah di bawahnya. 3 anggota suku naga kuno di tanah dengan ekspresi menyedihkan ditangkap dan diangkat melintasi angkasa. Setelah itu, mereka diperlakukan sebagai senjata karena mereka dilempar dengan kejam ke Ziyan. Kaisar Naga, bukankah kamu berencana menyelamatkan orang? Tes-tes, raja ini akan membiarkanmu menyelamatkanmu. Ziyan mengatupkan gigi peraknya. Dia melirik orang-orang yang terbungkus cahaya darah saat mereka terlempar. Dia dengan cepat terbang dan tangannya menghantam ketiganya dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya keemasan melonjak dan cahaya darah aneh tersebar. Selanjutnya, gelombang kekuatan tersembunyi membawa mereka bertiga keluar dari formasi Iblis Naga Transformasi. Cek-cek, Kaisar Naga yang baik. Bahkan raja ini sedikit tidak mau. Ziyan baru saja mengantarkan mereka bertiga pergi saat pancaran darah menyala. Raja Naga Utara muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Ekspresi buas melonjak ke wajahnya yang padat. Tangannya yang besar, yang berlumuran darah, dihantam ke bahu Ziyan dengan kecepatan seperti kilat. Guru, kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya dari bahunya. Uap berdarah, yang dipenuhi dengan bau busuk, segera menyebabkan rasa sakit yang hebat berdenyut dari tubuh Ziyan. Seteguk darah segar dimuntahkan saat sosoknya yang halus terbang mundur di depan banyak mata yang cemas. Semuanya berakhir. Suku naga kekosongan kuno milikku.
Petik 2. Raja Naga Utara mengungkapkan ekspresi marah ketika dia melihat aura Si Yan menjadi benar-benar lamban. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah maju. Setelah itu, dia muncul di depan Si Yan. Tangan besarnya kemudian meraih kepalanya. Para ahli dari Pulau Naga Timur di luar formasi darah sangat terkejut setelah melihat Si Yan diangkat oleh kepalanya. Mata mereka memerah. Haha, Raja Naga Utara tertawa aneh. Namun, kecepatan tangannya tidak berkurang. Api merah muda tiba-tiba muncul dari kepala Ziyan tepat saat tangannya hendak mendarat di kepalanya. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan tangan Raja Naga Utara berhenti. Itu membeku di udara saat ekspresinya perlahan berubah suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dunia kosong di depannya. Suaranya yang padat bergema ke alam kosong. Xiao Yan, tunjukkan dirimu. Bab 1549, Tubuh Api Pemusnahan. Teriakan marah Raja Naga Utara bergema di dalam formasi darah ini dengan cara yang bergemuruh. Akhirnya, itu menyebar ke kejauhan. Uff, api merah muda, yang muncul di atas kepala Ziyan, dengan cepat menyebar setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Itu berubah menjadi penghalang api yang dengan kuat melilit Ziyan. Kabut darah yang menyebar di sekelilingnya akan mengeluarkan suara mendesis dan menghilang saat bersentuhan dengan penghalang api. Raja Naga Utara, kamu memang orang yang menyebabkan masalah. Ruang di samping Ziyan berfluktuasi setelah penghalang api terwujud. Segera, dua sosok perlahan muncul. Angka-angka ini adalah Xiao Yan dan Kailin, yang bergegas dengan kecepatan penuh. Ini Xiao Yan. Kemunculan Xiao Yan dan Kailin yang tiba-tiba menarik perhatian para anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi. Banyak tangisan gembira terdengar dengan cepat. Segera setelah itu, beberapa sesepuh sekali lagi menjadi kuburan. Meskipun mereka sadar bahwa Xiao Yan juga seorang doseng elit setelah pertemuan terakhir mereka, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan seorang doseng biasa pun akan mati. Hati banyak orang sedikit tenggelam saat memikirkan kematian. Tes-tes. Sesama Huang Tian itu benar-benar tidak berguna. Dia hanya berhasil menundamu untuk waktu yang sesingkat itu. Mata merah Raja Naga Utara memelototi Xiao Yan sementara semua orang diam. Dia menjilat darah dari sudut mulutnya saat dia melanjutkan dengan senyum lebar, namun, tidak apa-apa. Situasinya sudah diputuskan. Anda datang ke sini hanya menawarkan saya pengorbanan. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan tenang. Dia melirik Raja Naga Utara dan berhenti di tiga wajah aneh. Mengingat persepsi spiritualnya, dia bisa menebak mengapa kekuatan orang ini meningkat hanya dengan pandangan sekilas. Dia sedikit mengerutkan kening. Orang ini sebenarnya sangat kejam. Batuk. Ziyan di samping tiba-tiba batuk seteguk darah segar sementara Xiao Yan merajut alisnya. Wajahnya sepucat spray. Darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan mengikis tubuhnya. Meskipun konstitusi naga Phoenix melakukan yang terbaik untuk bertahan, gelombang rasa sakit yang hebat masih menyebabkan ekspresi Ziyan menjadi lebih pucat. Tes-tes, meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix, bahkan Anda akan merasa tidak enak setelah dipukul oleh formasi iblis transformasi naga. Raja Naga Utara tertawa liar di langit setelah melihat kondisi melemahnya Ziyan. Dia hampir mengubah seluruh populasi Pulau Naga Utara menjadi darah. Itu hanya mungkin untuk membalikkan keadaan dengan membayar harga yang menakutkan. Hatinya secara alami sangat bahagia setelah memaksa Ziyan ke dalam keadaan yang menyedihkan. Kenapa kalian berdua ada di sini? Ziyan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Wajah pucatnya membuat seseorang sakit hati. Matanya yang agak redup melirik Xiao Yan dan Kai Lim saat dia berkata dengan getir, masalah kali ini tidak akan semudah diselesaikan seperti terakhir kali. Orang ini telah melahap Raja Barat dan Selatan serta daging dari banyak anggota suku. Dia samar-samar telah mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Petik 2. Doseng bintang 6. Meskipun kekuatan Ziyan telah meningkat dengan cepat selama 2 tahun ini, dia belum menembus bintang ke-5 dari kelas Doseng. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat mengalahkan Raja Naga Utara bahkan dengan konstitusi Naga Phoenix miliknya. Kesenjangan antara kedua bintang itu benar-benar terlalu besar. Xiao Yan tersenyum padanya tetapi tidak menjawab. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Ziyan, yang memancarkan udara berdarah darinya. Api merah muda samar terlihat sebagian. Mencoba mengeluarkan ki darah naga transformasi. Apa menurutmu, Raja Naga Utara dengan dingin tertawa saat melihat tindakan Xiao Yan. Namun,
Tawanya hampir tidak terdengar ketika dia terpana menemukan sulur-sulur darah Qi dengan cepat naik dari bahu Ziyan. Akhirnya, mereka menghilang menjadi apa-apa. Api surgawi. Ekspresi terkejut segera melintas di mata Raja Naga Utara saat melihat sulur-sulur ini menghilang. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa api surgawi di tangan Xiao Yan muncul sedikit berbeda dari apa yang dia lihat saat itu. Xiao Yan mengabaikan Raja Naga Utara. Dia mengendalikan api teratai iblis pemurni dan mengedarkannya sekali ke seluruh tubuh Ziyan. Semua ki darah naga transformasi di dalam tubuhnya ditelan dan diuapkan. Baru kemudian dia perlahan menarik telapak tangannya. Wajah Ziyan pulih sedikit warna setelah transforming Dragon Blood Ki di dalam tubuhnya tersebar, tapi dia masih tampak sangat lemah. Selain itu, tubuhnya perlahan menyusut di depan mata Xiao Yan dan Kailin yang tertegun. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke penampilan gadis kecil itu sejak saat itu. Aku terlalu lemah. Saya hanya bisa memulihkan dalam bentuk yang paling menghemat energi. Ziyan tertawa pahit dan dengan lembut menjelaskan. Haha, penampilan ini jauh lebih manis. Xiao Yan mengusap kepala kecil Ziyan dan tertawa. Baik Kailin dan kamu harus kembali. Serahkan ini padaku. Ziyan sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata, dia sangat kuat. Saya belum pernah mencoba menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Xiao Yan tertawa dan menjawab. Ziyan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan sekali lagi melampaui dia setelah melihat wajahnya yang tersenyum. Kegembiraan segera muncul di wajah kecilnya. Apakah kamu butuh bantuan? Kailin dengan lembut bertanya di samping. Jika Raja Naga Utara yang berubah itu benar-benar memiliki kekuatan yang mirip dengan bintang 6 Doseng, hanya Xiao Yan saja, kekhawatiran melintas di matanya saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia belum benar-benar mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Saat ini, masih banyak anggota suku naga Void kuno dalam formasi ini. Anda harus campur tangan dan menyelamatkan mereka sementara saya menahannya. Jika tidak, dia akan dapat melahap darah dan doki dari orang-orang ini sesuai keinginannya. Kemudian, kekuatan bertarungnya akan mempertahankan puncaknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit sambil tampil cukup tenang. Iya, Kailin tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk, meraih Ziyan, dan menggerakkan tubuhnya, terbang keluar dari jangkauan pembentukan darah dalam prosesnya. Mereka muncul di depan para sesepuh dari Pulau Naga Timur. Para sesepuh buru-buru mengerumuni setelah melihat mereka meninggalkan formasi. Wajah mereka sangat cemas. Jika sesuatu terjadi pada Ziyan, suku naga Void kuno tidak akan pernah bersatu lagi. Raja Naga Utara tidak campur tangan untuk menghentikan Kailin dan Ziyan pergi. Dari cara dia melihatnya, kehidupan mereka berdua hanya diperpanjang. Begitu dia menghabisi Xiao Yan, dia akan melahap semua orang yang hadir. Senyum buas muncul di wajah Raja Naga Utara setelah dia memikirkan kegembiraan dari melonjaknya kekuatannya. Darah dan dagingmu memiliki aroma yang aneh. Itu mirip dengan naga Phoenix, tapi kelihatannya lebih enak, lidah merah Raja Naga Utara terjulur. Dia menjilat darah di wajahnya. Kegembiraan khusus dengan cepat muncul di matanya. Dia membuat pernyataan aneh sambil menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Dia secara alami menyadari apa yang dikatakan Raja Naga Utara. Ada total 3 jenis kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya. Rasa lezat ini seharusnya berasal dari mereka. Namun, Xiao Yan tidak membalas keinginan sesat Raja Naga Utara. Dia mengangkat tangannya, dan api merah muda perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu yang sangat tinggi menguapkan doki berdarah di sekitarnya yang mengikisnya. Mata merah Raja Naga Utara terfokus ketika transforming Dragon Blood doki yang sangat merepotkan bahkan tidak bisa mendekati tubuh Xiao Yan. Meskipun keinginan membunuhnya telah melonjak setelah melahap banyak orang, dia memiliki sifat yang kejam dan berhati-hati untuk memulai. Oleh karena itu, dia tetap waspada bahkan pada saat ini. Tubuhmu memiliki garis keturunan naga Phoenix. Secara kebetulan, kamu bisa merasakan pedang pembunuh naga. Mata Raja Naga Utara berkedip saat dia melangkah maju. Tubuhnya muncul jarak pendek di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Pedang merah darah besar di tangan Raja Naga Utara mengeluarkan bau busuk berdarah yang menerkam hidung Xiao Yan saat pedang itu dengan kejam menebas ke arah kepalanya. Palem musim semi kuning. Tubuh Xiao Yan mundur. Dia secara acak membuang Yellow Spring Palem dalam prosesnya,
dan telapak energi besar itu bersiul ke depan. Cih, ini bukan apa-apa. Raja Naga Utara tertawa saat melihat serangan ini. Pedang besar berisi douki berdarah di tangannya menebas dan membelah telapak energi menjadi dua. Setelah itu, tubuh pedang diayunkan. Itu melepaskan 3 pedang besar yang bersinar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka menyerang Xiaoyan seperti petir. Sayap tulang hijau merah di punggung Xiaoyan mengepak untuk menghadapi serangan tajam Raja Naga Utara, menghindarinya dengan tipis. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Raja Naga Utara sekali lagi dengan ganas menerkam. Serangan datang satu demi satu tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas. Sesepuh dari Pulau Naga Timur di luar formasi merasa sedikit cemas di hati mereka setelah melihat Xiao Yan jatuh ke dalam kerugian. Jika Xiao Yan dikalahkan, Pulau Naga Timur akan benar-benar menderita kekalahan besar. Pada saat itu, Raja Naga Utara yang gila akan menyerang lagi. Seluruh suku naga Void kuno kemungkinan besar akan tamat. Bang! Xiao Yan dengan keras bertabrakan langsung dengan Raja Naga Utara di tengah banyak pasang mata yang cemas ini. Darah di dalam tubuhnya bergejolak saat dia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Dia memang hampir tidak bisa mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan saat dia menekan darah yang agak bergolak di dalam tubuhnya. Dia tidak dapat memperoleh hasil yang bagus dengan douki biasa saat melawan lawan dengan kekuatan seperti itu. Saya bisa mencoba teknik itu. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia dengan cepat menarik aura di sekujur tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel yang sangat asing. Little Yi di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya setelah tangan Xiao Yan mulai bergerak. Tubuhnya dengan cepat bangkit dan berhenti di antara alis Xiao Yan. Tangan kecil Little Yi membentuk segel yang sama dengan Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan, itu benar-benar angan-angan dengan mencoba mengalahkan raja ini dengan kekuatanmu. Raja Naga Utara dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan membentuk segel tangan. Dia tidak memberi Xiao Yan kapanpun saat pedang besar di tangannya tanpa ampun menebas ke arah kepala Xiao Yan sambil ditemani oleh angin kencang. Penggabungan manusia dan api, tubuh api pemusnahan. Teratai api kecil di mata Xiao Yan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiao Yan dan Little Yi berhenti pada saat yang sama. Aura mengerikan seperti pemusnahan, yang menyebabkan ekspresi semua orang pucat, tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan seperti badai. Bab 1550, Raja Naga Utara yang gila. Boom! Setelah aura seperti pemusnahan tersapu keluar dari tubuh Xiao Yan, tubuhnya terbakar pada saat ini. Api merah muda menutupi setiap bagian tubuhnya. Kulit, otot, tulang, selnya, setiap bagian tubuh Xiao Yan dipenuhi oleh api merah muda pada saat ini. Cici! Api merah muda menyala dengan ganas. Sementara api menyebar dengan liar, tubuhnya menjadi jernih. Bahkan mungkin untuk melihat organ dalamnya melalui api. Organ-organ internal ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda pada saat ini. Sayap hijau merah di punggung Xiao Yan perlahan berubah. Akhirnya, mereka berubah menjadi sepasang sayap merah muda besar. Melihat dari kejauhan, seolah-olah mereka dibuat oleh kaca transparan, tampak sangat misterius. Tubuh api pemusnahan adalah metode melepaskan energi api surgawi hingga batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi terlalu ganas. Meskipun sudah disempurnakan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang. Bahkan Xiao Yan tidak berani melakukannya, tetapi setelah Little Yi muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap. Little Yi dan Xiao Yan terhubung secara mental. Mereka hanya seperti satu. Little Yi adalah roh dari api surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mengendalikan api surgawi. Kondisi keras yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh api yang membasmi juga bisa dipenuhi olehnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan keterampilan ini setelah meninggalkan alam api iblis. Tapi dia yakin dengan kekuatan tubuh api pemusnahan. Dari sudut pandang tertentu, tubuh api pemusnahan semacam ini hanya mengubah diri menjadi teratai api pemusnahan bergerak, memungkinkan serangannya menjadi sama menakutkannya dengan teratai api, namun, satu-satunya kelemahan adalah bahwa Douki harus menggunakan tubuh api pemusnahan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sepertinya dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari 1 menit. 1 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Namun,
1 menit ini bisa menentukan pemenang dalam pertarungan ketika datang ke ahli sejati. Aura pemusnahan yang tiba-tiba keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga kuno di luar. Segera, banyak tatapan terkejut dilemparkan ke Xiaoyan. Aura yang menakutkan, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatannya benar-benar telah berkembang ke tingkat seperti itu. Penatua Zuli menatap Xiaoyan dengan wajah iri. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan, dia masih sedikit melampaui Xiaoyan. Sekarang, bagaimanapun, dia telah dilemparkan ke sudut yang tidak diketahui. Sepertinya suku naga Void kuno kita akan diselamatkan. Sesepuh lainnya juga mengungkapkan wajah gembira. Awalnya, mereka berpikir bahwa tidak mungkin untuk menghentikan Raja Naga Utara yang gila bahkan dengan penampilan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan membuat mereka bersukacita. Ziyan, yang telah mengamati situasi di depan semua orang, mengungkapkan kegembiraan di matanya. Aura yang tiba-tiba meletus dari Xiaoyan membuatnya merasa tenang. Seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan tindakan yang membingungkan. Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini. Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiaoyan berubah. Dia tertawa. Meskipun dia berbicara dengan cara yang merendahkan, kehati-hatian di hatinya sangat meningkat. Xiaoyan saat ini sudah membuatnya merasakan bahaya. Dia harus membayar harga yang sangat menyedihkan jika dia ceroboh. Tangannya yang berwarna darah dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak, naga darah, melahap langit. Mengaum. Formasi darah besar tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Douki berdarah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Samar-samar membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan kekerasan dan pembunuhan perlahan terdengar. Bang-bang. Banyak tokoh naga kuno meledak di dalam pulau naga setelah Douki yang berdarah berkumpul. Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam naga darah, menyebabkan tubuhnya menjadi merah lebih cerah. Di sisi lain dari formasi darah, Kailin terus dengan cepat membuang anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah. Meskipun dia cepat, banyak yang masih meledak menjadi kabut berdarah. Dia merajut alisnya yang halus dan melambaikan tangannya. 10 lampu 7 warna meletus darinya. Tingkat dia menyelamatkan orang-orang itu melonjak. Tes-tes. Formasi transformasi naga iblis dapat dianggap sebagai skill pamungkas dari suku naga kunoku. Potongan-potongan sampah itu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya. Mereka benar-benar sangat bodoh. Kegilaan di wajah Raja Naga Utara menjadi lebih padat saat dia menatap naga darah besar yang tak tertandingi di langit. Dia melirik Xiaoyan dari jarak pendek di depannya. Tubuhnya naik dan akhirnya berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulut besar naga darah. Setelah Raja Naga Utara menyerbu ke tubuh naga darah, kilau yang memancar dari semua bagian naga darah berkumpul padanya. Cahaya darah redup berlama-lama di sekitar permukaan tubuhnya. Sisik naga besar itu berkedip dengan kilau dingin, memberi mereka penampilan seperti kehidupan. Mengaum. Mata besar naga darah berisi aura berdarah tak berujung saat mereka fokus pada Xiaoyan dengan cara yang dingin dan tanpa ampun. Tubuh besar yang tak tertandingi itu bergetar saat membuka mulutnya yang besar dan ganas. Cahaya darah setinggi 10.000 kaki yang berisi aura berdarah, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergegas menuju Xiaoyan seperti naga yang marah. Hati-hati. Cahaya darah melesat saat Ziyan memperingatkan Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dalam cahaya darah. Jika seseorang terkena itu, bahkan bintang 5 elit Doseng kemungkinan akan menderita cedera serius. Haha, Xiaoyan, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantu mengambil nyawamu. Raungan bangga Raja Naga Utara bergema di seluruh alam kosong saat dia melihat cahaya darah menembus kehampaan. Mata Xiaoyan perlahan terbuka saat dia menghadapi auman Raja Naga Utara. Kedua mata hitamnya menjadi jernih, tetapi lotus api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang menakutkan. Kekuatan seperti itu. Xiaoyan menunduk dan dengan cepat mengamati situasinya saat ini. Wajahnya yang seperti kaca merah muda mengungkapkan kemabukannya. Dia saat ini adalah api teratai iblis pemurni. Jika dia memiliki Douki yang cukup, Xiaoyan bahkan bisa melepaskan kekuatan destruktif dari api teratai iblis pemurni. Dia bisa membakar gunung dan merebus laut hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak ada batasan untuk api surgawi ini. Baik manusia dan api telah benar-benar bergabung bersama, satu-satunya orang di seluruh benua Douki yang bisa mencapai tingkat ini hanyalah Xiaoyan.
Sebuah aura panas yang tak tertandingi perlahan-lahan diludahkan dari mulut Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Sudut mulutnya melengkung. Namun, dia tidak menyiapkan pembelaan apapun. Sayap api di punggungnya mengepak dengan lembut. Setelah itu, dia berubah menjadi meteorit api di depan banyak mata yang terkejut. Dia bertabrakan langsung dengan cahaya darah. Mereka bertabrakan pada saat itu, tetapi mata semua orang menyusut saat cahaya berdarah, yang dipenuhi dengan energi berdarah menakutkan yang dapat dengan mudah mengalahkan bintang 5 Doseng, dengan cepat meredup saat kontak. Mata semua orang menyaksikan cahaya yang menembus kehampaan dengan cepat melemahkan momen tabrakan. Selain itu mulai perlahan berubah bentuk karena melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok seperti bintang jatuh melintas dengan kecepatan seperti kilat pada saat yang sama. Cahaya darah runtuh hanya dengan satu sentuhan ketika keduanya melakukan kontak. Selain itu telah runtuh tanpa perlawanan. Bang! Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sosok cahaya api terus terbang seperti bintang jatuh. Itu dengan cepat diperbesar di matanya. Raja ini tidak akan gagal. Melawan serangan liar dan kekerasan Xiao Yan, ekspresi gila mulai muncul di mata naga darah yang telah bergabung dengan Raja Naga Utara. Dia sudah sendirian. Jika dia kalah, dia tidak akan lagi menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mengaum. Sebuah cahaya darah melotot gila-gilaan meletus dari tubuh besar naga darah itu. Itu berkumpul di dalam mulutnya yang besar dan ganas dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, itu berubah menjadi manik-manik gelap setinggi 5 kaki yang terkondensasi dari darah. Permukaan manik-manik berdarah ditutupi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah. Aroma berdarah yang tak tertandingi menyebar melalui alam kosong. Swoosh! Manik darah baru saja muncul ketika kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak. Dia dengan kejam menembakkan manik-manik itu ke Xiao Yan di depannya. Naga darah segera mulai hancur setelah manik darah itu melesat, seolah-olah semua energinya telah tersisa dengan manik darah itu. Manik jiwa naga. Bajingan ini bahkan tidak melepaskan jiwa anggota suku. Mata naga void kuno di luar formasi darah dengan cepat berubah menjadi merah berdarah setelah melihat manik berwarna darah. Raja Naga Utara tidak hanya melahap banyak daging dari sukunya, dia juga tidak melepaskan jiwa mereka. Sosok halus Xian gemetar. Keinginan membunuh di dalam matanya sangat padat. Raja Naga Utara tidak peduli dengan kemarahan yang lain. Mata merahnya terus menatap Xiao Yan yang terbang di atas. Xiao Yan kemudian bertabrakan dengan manik darah. Senyum kejam dan biadab segera terangkat di wajahnya. Xiao Yan, pergi dan mati.